yakin dan percaya kita diberkati Tuhan, katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Aku diberkati Tuhan. Hey. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, yuk. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikanmu Tuhan, hikmat kebajikan setia bagiku. Bahasa hatimu, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Setiap musim dalam hidup kita, Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Tak sedetik pun Dia tinggalkan kita seorang diri, sebab Dia Allah yang setia. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari jemaat, nyanyikan dengan hatimu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Itulah Tuhan kita yang selalu menjaga, menolong, memelihara, memberkati, mengatasi masalah kita, dan juga menyembuhkan sakit penyakit kita. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami masing-masing menyiapkan tanah hati kami sebagai tanah yang baik. Jika masih ada kuasa gelap ingin mengambil benih firman Tuhan, bersatu hati bersama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami pikiran ini dikuasai oleh Roh Tuhan.
Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan, karena kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman, urapi dia dari seluruh tubuh, jiwa dan rohnya, supaya dapat memberikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang dikasihi Tuhan, ya, juga yang melihat melalui YouTube. Saudara ketik GKJ Family, tekan subscribe supaya bisa mendapatkan semua rekaman ibadah online kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7.30, 7.30 WIB dan 12 WIB, serta 3 hari lainnya yang diacak oleh mereka, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, hari ini saya memilih tema masih dalam suasana Paskah. Apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia mengakhiri pertandingan hidupnya. Sebelumnya juga pokoknya keren lah ya, pemusik ya, pemuji. Udah bilang terima kasih aja, nggak usah bilang semua kemuliaan Tuhan, bohong lu ah. Kadang-kadang pemuji kalau dia bilang keren, semua kemuliaan Tuhan, seolah-olah merendah tapi hidungnya mekar-mekar, saudara. Ya kan? Bukan kemarin sore kan kita jadi pendeta. Yang penting tetap kontrol diri. Pujian itu biasa dalam hidup ini, tetapi ketika pujian itu terlalu sering sih jadi luar biasa, biasanya jatuh, ya kan? Jadi tetap injak bumi ya, saudara ya. Tetap luar biasa ya. Ada orang Batak nggak, saudara? Nggak usah ditunjuk, dari rahangnya saya udah tahu. Ya, nggak usah ditunjuk, udah saya udah tahu nih. Ya. Nah, saya memilih tema hari ini 2 kata, namanya sudah selesai. Ya. Kenapa saya memilih ini dan hari Jumat malam saya masih bergumul, saya mau khotbah apa ya gitu. Ya kalau pendeta itu ya kerjanya bikin khotbah, Bapak Ibu. Jadi bangun tidur juga suruh khotbah bisa, pasti bisa. Kadang ngigo aja firman Tuhan, ya kan. Mungkin istri saya nih besok dia nonton YouTube nggak pernah cerita kalau saya ngigonya khotbah gitu kan. Jadi disuruh lagi bisa, stoknya banyak gitu. Tinggal berdoa, apakah kita bisa jalani kehidupan dengan apa yang kita khotbahkan. Kalau soal khotbah orang nggak perlu tobat, bisa Bu. Orang kalau lahir fasih lidah ngomong aja tukang obat gitu bisa khotbah. Tapi yang susah menghidupi khotbah itu. Ya, jadi kalau mau ketemu pendeta, mau undang pendeta, cek dulu CV-nya, ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, saudara cek, pasti Pak Gembala udah cek. Oh ya, satu lagi, supaya saudara nggak gosip, nggak suka ngomongin saya. Karena setelah ini kan kita pasti ada yang berteman di Facebook, Instagram ya. Saya bukan YouTuber. Dari kalau 100% pelayanan saya 80-90% ibu-ibu semua. Jadi jangan suka ngomongin ya. Ini ibu-ibu benar semua, janda duda ada. Kenapa? Memang ibu-ibu hobi ibadah kalau di Jakarta. Hari Senin ibadah angkatan SMA. Hari Selasa temen sekampung. Misalkan dia Manado, Langoan. Kalau di NTT ibadah ibu-ibu Kupang. Hari Rebo pokoknya ibadah terus. Kalau bapak-bapak enggak, miskin aja nggak mau ibadah. Coba, sorry ya, jangan tersinggung. Nganggur aja sombong. Makanya di gereja manapun ibadah kaum bapak tidak pernah lebih sukses daripada kaum ibu. Betul ya? Udah miskin, gereja kagak mau. Nah jadi maaf bapak-bapak ya, sadar diri, temenin istri ke gereja. Kalau istri ibadah malam jangan dimarahin, tungguin. Antar jemput istri juga pelayanan Bapak Ibu. Dulu pacaran, kebaktiannya jauh. Di mana? Di Ubud, jemput naik motor. Aku naik angkot, jangan nanti kamu sakit. Betul ya? Udah makan Mas? Belum. Makan dulu, kan Ubud jauh. Nggak usah. Makan enggak di depan kamu tuh kayak nggak ada garam. Betul ya? Serius nih ya. Ini saya belum teriak-teriak nih, masih lembut-lembut takut serak saudara. Jadi minta maaf Pak Gembala, cinta itu hanya ada sebatas pacaran dan setelah pemberkatan tidak ada lagi cinta.
Cuma hidup normal aja kayak pabrik beranak syukur, enggak udah. Kenapa? Karena waktu pacaran Denpasar Ubud dia jemput, betul enggak? Begitu udah pemberkatan, udah halal, udah resmi dari Ubud, kan bisa nebeng sama teman. Sampai depan gang, Mas nggak jemput, udah pakai ojek payung aja. Cintanya habis. Saya berharap jemaat ini pacaran, menikah, punya cucu, cintanya harus sama. Harus lebih dan lebih. Oh, jangan keras-keras, haleluya. Biasanya yang keras-keras begini. Tolong nanti yang punya istri keluar dari sini pegang tangannya dong. Saya suka bingung, ada gereja suami duduk di sana, istri di sana. Cuma mobilnya bareng, istrinya turun duluan, suaminya parkir kan. Sorry nih suami-suami, tanpa sadar, you juga sebenarnya taksi online. Karena di jalan istri main WA, suami nyetir. Masuk mall, istri turun, suami entah parkir. Selesai, udah Mas, dia bawa keranjang, suami turun, buka bagasi, masukin keranjang. Sebetulnya ini ibu-ibu nikah sama supir taksi atau gimana ya? Jadi tolong dirubah ya Bu ya, karena semuanya sudah selesai ya kan. Yuk, udah kalau gitu kita selesai. Nah, bagian firman Tuhan yang bisa kita perhatikan hari ini dan kita perlu baca buat saudara. Yuk, baca sama-sama. Tolong diresapi satu persatu kata supaya kita juga menikmatinya dengan penuh sukacita ya. Saya nggak suka tegang-tegang khotbah, saya nggak suka marah-marah gitu ya. Seminggu kerja udah capek, seminggu kerja udah lihat suami kesel, lihat istri kesel, masuk gereja dimarah-marahin, gagal. Masuk gereja tuh harus happy, datang muka kelipet 8, pulang normal, oval lagi ya kan. Ketawa, gembira, nggak perlu makan mahal Bapak Ibu, pulang bisa makan sama keluarga di pinggir-pinggir asal happy, itu tujuan kekristenan. Keluarga, anak, suami, istri happy cukup. Ya, makan satu piring 300-400 ribu kalau disertai dengan perbantahan itu sia-sia. Engkau bangun pagi-pagi kerja sampai malam, lalu dari hasil buruanmu kau makan, tapi di dalam makanmu, di meja makanmu terjadi keributan. Lebih baik yang biasa-biasa aja. Amin. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai itu adalah kata terakhir penutup dari rangkaian kalimat-kalimat yang Yesus katakan ketika dia sudah mulai digantung di kayu salib. Kalau saudara dulu belajar ya, ada katekisasi kah apa namanya, waktu saya kecil makanya saya ingat waktu nyiapin ini ada 7 kalimat, 7 kata yang Yesus sampaikan sebelum dia sampai pada kata sudah selesai. Saya mau review ulang dulu sebelum masuk lebih dalam. 7 perkataan itu, yang pertama mari kita baca di dalam Lukas 24 ayat 34, 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi perkataan ini panjang sampai sekarang. Efeknya luar biasa. Nggak heran ada orang yang sudah melayani Tuhan, sudah level gembala, level pengkhotbah, setiap minggu khotbah, level pemimpin pujian, pemain musik, penari, jemaat yang luar biasa. Terakhirnya tinggalin Tuhan juga, saudara. Ternyata dia nggak tahu apa yang dia kerjakan selama ini, ya kan? Sorry to say, nggak sedikit gembala akhirnya tinggalin Tuhan Yesus banyak. Pendeta yang berkoar, tinggalin Tuhan banyak. Cari duit lagi, jadi YouTuber. Bukannya nggak ada ya pemimpin pujiannya deh ya, yang udah luar biasa kan, jadi WL kemana-mana, terakhir tinggalin Yesus. Makanya hari ini mesti tahu apa yang kita perbuat. Yang kedua, yang Yesus katakan, yuk kita baca 1, 2, 3. Aku sesungguhnya hari ini siapa yang sama-sama sama Yesus waktu itu dia ngomong? Orang yang sepanjang hidupnya Alkitab nggak pernah catat dia melakukan hal yang baik loh. Tapi bukan berarti saudara saya mau saudara seperti orang ini. Enggak. Tetapi orang ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa hidup ini pada akhirnya siapa yang bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Finishing well saudara.
Ya kalau saudara sekarang melayani, saya melayani, bagus. Tapi bisa nggak kita sampai akhirnya Tuhan bilang gini, kudapati kau tetap setia, masuklah makan bersama denganku. Hari ini kau bersamaku di Taman Firdaus. Bukan di Taman Kota Denpasar, bukan di Taman Monas, Firdaus. Yang ketiga yang dikatakan Yesus sebelum dia mengakhiri pertarungan atau pertandingan hidupnya adalah ini saudara. 1, 2, 3. Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Waktu dia lihat mamanya bersimpuh nangis, dia bilang, Bu nih. Tapi dia bilang juga ke teman-teman, ini ibumu juga. Makanya dalam perjalanan hidup, Maria ibu Yesus selalu bersama-sama dengan para murid. Lalu yang keempat, apa yang Yesus katakan? Yuk kita baca 1, 2, 3. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Ya kan? Tapi kau tahu Bapak kita tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kalau ada orang bilang gini, maaf ya, saya lahir di Jakarta 16 Juni 66. Jadi mesti tahu, catat 16 Juni 66. Catat, nggak minta kado, catat aja ya. Saya lahir di Jakarta, jadi logatnya Jakarta banget, Betawi. Dan minta maaf kalau khotbah kadang-kadang suka kelepasan pakai slang Jakarta, lo gua gitu ya, minta maaf. Karena kadang ada jemaat terlalu ningrat ketika ngomong di khotbah, lu tahu nggak? Ngomong nggak sopan gitu kan. Karena jemaat itu harga dirinya lebih tinggi dari Tuhan Yesus, saudara. Bu, contoh bu, saya ngomong sama ibu. Lagi ke depan, kau tahu nggak? Saudara kan ada kesan apa? Ngomong sama yang tua nggak sopan, betul kan Pak? Kau itu kan bahasa Indonesia saudara. Sebetulnya kalau saya ngomong, kau tahu nggak Pak? Nggak sopan, bagusan kamu. Oke, kau sebetulnya biasa aja. Kenapa? Karena kita tetap doa aja sama Yesus, ngomong kau, Yesus nggak tersinggung. Yesus, kau tahu keinginan kami. Yesus, kau tahu. Yesus nggak tersinggung. Kok Bapak tersinggung? Emang lu juru selamat gua? Sok tahu. Makanya kadang-kadang kita jangan cepat marah daripada akal sehat. Ya, kalau marah tuh jangan tulis WA, pasti salah. Kalau marah tuh jangan ngomong, pasti salah. Karena emosinya lebih cepat dari akal sehatnya. Pernah berantem di WA kan? Salah semua kan kalimatmu. Ya tapi kamu tahu nggak? Waktu kamu tulis itu nyesel, nggak bisa ditarik lagi, udah ketulis. Makanya kalau marah diem ya, diem. Bukan buat saudara, saya juga belajar. Kalau saya lagi dimarahin, saya dimarahin orang mah sering di WA. Pendeta gini-gini, ketawa, tunggu tenang 2 hari baru bales. Pasti nggak salah. Balesnya juga enak. Tenang lah gitu aja Mar. Tapi kalau hari itu juga lo pikir lo doang jemaat yang baik, sorry ya. Udah repotin orang aja disusah. Kalimatnya disimpan, di screenshot, dibagi ke seluruh Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Rote. Ya. Lalu yang kelima kita baca saudara, saya senang khotbah di sini nggak ada jam, jadi bisa sampai jam 10 di 11 nih. Ya. Yuk kita baca yang kelima, 1, 2, 3. Aku haus. Jadi Yesus aja haus, ya. Jadi jangan sok kita kalau melayani Tuhan nggak lelah. Alkitab bilang Yesus saja menyingkir istirahat. Orang Kristen kalau nyanyi sok, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau nyanyi Roh Kudus yang memberi kekuatan, jangan lelah. Ada lelahnya saudara. Sok banget. Lagi kerjaan orang dinas pekerjaan umum diambil sama orang Kristen. Ratakan tanah bergelombang. Itu kerjaan DPU. Kalau nyanyi juga mesti dipikir tuh teksnya, ya kan? Aduh, kerjaan Pemda lu ambil. Payah. Sok rohani gayanya. Pakai joget lagi, timbunlah tanah yang berlu. Apalagi kalau yang udah mendayu-dayu. Sombongnya minta ampun Pak Pendeta kadang jemaat. Emang ada ayatnya, itu Daud. Jangan dipaksa-paksa ke kita. Ujilah aku Tuhan. Suami gak pulang sehari. Cerai. Tapi kalau nyanyi, cobalah aku Tuhan. Makanya lain kali kalau nyanyi mikir ya. Kalau WL ajak nyanyi itu, kalau belum siap diem aja. Sombongnya minta ampun jemaat. Ku renungkan firman-Mu siang dan angkat kedua tanganmu. Ku genggam. Alkitab nggak baca lu.
Ya kalau nyanyi mikir mulai sekarang loh. Ya, jangan bohong. Di surga juga Petrus tarik jubah Bapak. Pak, kenapa Petrus? Bohong lagi Pak, bohong lagi tiap minggu bohong. Ya kan? Jangan malaikat juga ngelihat, ini orang bohong melulu. Kurenungkan firman-Mu tiap dan malam. Baca Alkitab, baru judulnya aja, Yesus disalib. Ketika itu jam 3. Begitu dia balik handphonenya, sinetron Korea jam 4 pagi gak tidur. Bagaimana tuh? Ngomong surga. Sorry nih tahun 70. Mungkin juga Roh Kudus belum bukakan makin banyak ya tahun 70. Saya karena umur saya 57, tahun 70 yang udah hidup tuh. Kita gereja taunya orang Kristen masuk surga kan. Kristen masuk surga. Makin kacau tuh kalau di kita percaya begitu terus. Masuk surga baca Alkitab gak pernah. Masuk surga pelayanan kagak, masuk surga doa enggak, masuk surga gimana maki-maki istri, gimana kita mau ngomong masuk surga bohongin suami, gimana kita mau bilang masuk surga mahasiswa kerjanya main judi, mabok. Jadi sekarang mesti jelas-jelas masuk surga tuh yang kayak gimana saudara. Bener gak kita jadikan Yesus tuh Tuhan dan Juru Selamat kita? Bener gak kita melupakan manusia lama kita lalu kita hanya berlari-lari pada tujuan kepada Kristus? Bener gak waktu kita jadi Kristen kita benar-benar mengerjakan keselamatan kita? Bener gak waktu kita jadi Kristen kita benar-benar jangan kau tolak panggilan beribadahmu? Kalau itu kita gak lakukan ya udah terserah, saya gak mau menghakimi saudara. Pikir aja sendiri. Pikir-pikir apanya dong. Yang lahir 57 tahu umur segini. Payah benar. Saya tuh bangga loh umur saya 57. Pak yang tua ya kita lagu tahun 60 tahu. Yang lagu sekarang tahu. Anak sekarang mana tahu lagu kita yang tadi saya nyanyiin. Emang lu tahu? Ya, kalau kita masih tahu. Cinta ini hanya dengan logika. Ya kan. Tahu juga. Makanya gaul saudara. Ya kan. Iya, anak sekarang hati-hati ya, saudara. Saya bukannya nggak segampang terima Yesus masuk surga. Bisa sih terima langsung masuk, kayak yang di sebelahnya, langsung mati maksudnya. Selama kita hidup belum tentu. Kan begitu dia bilang, Yesus kalau datang jadi raja ingat ya. Yesus bilang hari ini kau bersama Firdaus, brak mati masuk surga. Masalahnya kita kan nggak mau mati, pilek dikit aja BPJS mana? Kenapa kita takut mati? Karena banyak yang belum kita selesaikan. Yesus berani mati karena dia sudah selesaikan. Nah ini yang menjadi bagian pembahasan kita saudara. Yuk ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu, maka selesailah sudah. Bagi saya sederhana, kenapa Yesus harus menyelesaikan pekerjaannya? Mengapa dia harus menuntaskan pekerjaannya? Dengan tafsir yang sederhana sesuai apa yang saya pahami tentang firman Tuhan. Karena dia mau melunasi janji Bapa sejak peristiwa di Taman Firdaus. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka waktu Yesus atau Bapa kita di surga bilang gini, keturunanmu akan menginjak kepala ular. Berarti ada janji akan ada kemenangan manusia yang luar biasa ini menghadapi si jahat. Saudara, saya hanya ingin katakan, kalau pemahaman teologi kita berbeda, minta maaf. Bukan berarti jangan undang lagi, karena ini tidak terlalu fundamentalis. Bagi saya, manusia itu lebih berharga daripada malaikat di hadapan Tuhan. Nggak ada. Mas saudara, jangan kalau bikin dosa bilang gini, emangnya saya malaikat nggak ada apa-apanya. Sorry ya, malaikat itu security, malaikat itu satpam, malaikat itu tukang jaga-jagain kita, saudara. Buktinya kita kalau pergi, Tuhan kami mau pergi, kirim malaikatmu menjaga bis kami. Kirim malaikatmu menjaga rumah kami. Kirim malaikatmu menjaga anak-anak kami. Gak pernah ada di Alkitab malaikat jatuh ke dalam dosa, Bapa di surga kepalanya pening untuk nyelamatin. Enggak tuh. Malaikat jatuh ke dalam dosa jadi Lucifer, setan seumur hidup. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, pening Bapa di surga mikirin bagaimana nih nyelamatin manusia. Menurut ahli teologi 4.000 tahun lamanya saudara. Tuhan janji mau nyelamatin, bikin satu komunitas lewat Abraham, bikin satu negara, bikin pilih raja-raja, ada nabi. Bagaimana Tuhan sampai pening mikirin bagaimana sih nih manusia nih tegar tengkuk banget. Lalu sudah baik hidupnya Abraham, dia sikat juga asisten rumah tangga. Udah keren Daud jadi raja, iseng-iseng naik ke atas ngintip orang mandi. Udah mantap bait suci ada oleh Salomo.
1.000 istrinya. Padahal belum ada jamu waktu itu. Bisa bayangin gak? Udah keren ini Salomo, anak pecah 2. Israel Selatan Utara. Saking peningnya saya rasa, dia mesti sendiri turun ke bumi ini. Itu pun memangnya diterima? Enggak, matinya disalib. Dan sampai detik ini, apakah semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan? Enggak, bahkan di ruangan ini pun masih ada orang yang menolak Yesus. Walaupun dia ada di ruangan. Mungkin mulutmu gak katakan saya tolak Yesus, tapi kelakuan kita menolak Yesus. Harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, dia mau melunasi. Yang kedua, Saudara, dia mau mengalahkan iblis. Karena apa? Karena memang akhirnya kita gak mampu. Dan dia turun. Supaya fair, dia turun dalam wujud manusia kan. Sederhana ini penjelasan teologianya. Gak usah tinggi-tinggi. Gak usah pakai Ibrani-Ibrani, Yunani-Yunani, Inggris-Inggris. Emang pembicara Pak kalau pakai bahasa Inggris persembahan kasihnya lebih gede Pak. Karena Inggris itu selalu lebih mahal. Saya keluar ke kiri minum kopi hitam 6.000. Begitu bahasanya Inggris black coffee kok jadi 32. Saya bilang kopinya sama-sama penglipuran kok nggak ada yang lebih. Pokoknya kalau yang ke Inggris-Inggrisan mahal. You know what I mean? You know. Father in the name of Jesus. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang bingung pengkhotbah Indonesia ngomong Inggris terus yang terjemahin sendiri. Habis durasi khotbah, bener nggak Saudara? Dadah kalau di Bali bahasa Indonesia aja sok banget ya kan. Pakai bahasa yang asing yang semua orang tahu dah, haleluya. Ya kan? Amin, bukan amin, amen. English, amin. Ya kan udah ya. Yang ketiga supaya dia mengalahkan iblis nggak tanggung-tanggung, dia hajar sampai ke markasnya. Makanya sebetulnya kalau orang yang hidup waktu itu harus mengakui bahwa Yesus memang kalah waktu itu. Dia jalan di Via Dolorosa, dicambuk, diludahi. Jangan-jangan kalau kita ada di lorong itu kita ikut tendang dia loh. Betapa sulitnya kita bisa melihat anak tukang kayu itu Tuhan. Di gereja ini aja kalau ada orang tiba-tiba datang, Bu, saya semalam berdoa. Ini benar gitu, bukan halu. Kan banyak juga yang halusinasi. Tuhan ngomong sama saya gini, sok tahu anak kemarin sore aja, kamu belum lahir aja saya udah pelayanan, nasihatin kamu, nabi palsu. Kita aja ketemu orang aja begitu. Apalagi Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, nggak ada orang sampai ke surga lu kalau nggak lewat saya. Waduh, marah orang. Mati, kalah dia Saudara. Tahu menangnya apa? Setelah dia main-main di markasnya tuh. Makanya di dalam gereja lama ada pengakuan iman rasuli yang bilang apa? Mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jelas itu Saudara. Kemenangan dia terjadi ketika dia bangkit. Dia membuktikan bahwa dia menang atas dunia orang mati. Ya kan? Ini udah 3 kali batuk PCR dong. Kalau sekali boleh. Saya aja dari tadi mau bersin saya tahan-tahan. Jangan gitu dong, mentang-mentang udah nggak pakai masker sembarangan. Ada tuh di tikungan swab 65. Yang keempat Saudara, jangan terlalu stres lah ya. Tenang-tenang aja. Untuk memberikan kepastian akan keselamatan kepada manusia yang menerima dan percaya kepada. Jadi besok kalau Natal Pak, cukup undang saya aja Pak sepaket. Ada stand up-nya, ada khotbahnya. Biayanya 1 Pak. Daripada panggil yang stand up biayanya gede. Tapi gereja tuh perlu tobat loh. Nonton di YouTube. Saya nggak ada masalah sih sama artis rohani, nggak ada masalah Pak, nggak. Tapi kalau undang artis Natal gitu Pak, persembahan kasihnya nggak boleh lebih dari pendeta Pak. Itu mesti penting tuh dipikirin ya. Dipikirin. Ini bukan saya protes, enggak. Saya tahu saya Natal nggak bakal diundang di sini, saya tahu. Gitu. Tapi saya kasih tahu itu penting. Karena panitia rapat Natal cuman pikirin bagaimana transport undang artisnya, betul ya bos, betul ya, pesawatnya, makannya di mana, setengah mati ngukurin anggarannya. Yang bawa ke sorga berita keselamatannya dari pendeta, bukan dari artis. Udah artisnya telat, nyanyinya cuma 3 lagu, paling jelek 10 juta tuh. Pakai rapat khusus, kalau pendeta nggak pakai rapat, siapa pendetanya? Udah kasih aja segitu, udah kan hamba Tuhan, udahlah. Mati-mati juga dia juga tahu bersyukur lah. Udah bagus bisa di gereja gede gini. Udah selesai. Naik apa Pak? Ini jemput. Pak, aduh Pak yang jemput gak ada. Naik Grab aja. Kalau artis mati-matian berebut WL Singer yang jemput.
Udah 3 lagu Pak, maaf nih ya, nih teman saya artis kalau nonton, bukan gue komplain gitu. Maksudnya di gereja tuh bukan ranah lo cari makan, ya kan? Harusnya kasih berkat kan gitu. Udah dia nyanyi pertama selagu albumnya. Lagu kedua, oke sama-sama. Yang nyanyi jemaat, yang dibayar dia, enak kan? Abis nyanyi, maaf ada pelayanannya. Pendeta dari awal sampai doa berkat loh, sampai foto bersama, sampai jam 11. Lebihnya paling, Pak nasi kotaknya lebih, udah. Bawa nasi kotak 3. Nasi kotak dipesen jam 12 sampai rumah. Bukan, nasinya keras. Sedikit masukan, supaya kalau Natal, ini udah bagus Pak Pendeta, artis lokal aja. Kalau orang datang untuk Tuhan, mengingati Tuhan lahir, happy semua ya enggak? Habis, kalau pendeta nggak pernah rapat, udah pendeta lah. Oh, artis panas di ruang sana nih. Udah siap pakai gaun lagi. Habis itu semua maju, foto bu. Pendeta diem aja situ, sian banget. Aduh, memang hamba Tuhan begitu ya Pak ya. Ditolak di tanah kelahirannya. Mari, ada 3 bagian yang penting saudara. Kalau Yesus sudah menuntaskan pekerjaannya, buat saya Yesus sudah selesai loh saudara. Udah selesai kan, udah datang, udah mati, udah bangkit. Ini kalau kita sedang mengenang, sekarang dia lagi pelayanan 40 hari. Nanti tanggal 18 Mei dia berangkat pulang kampung, mudik. 18 Mei tema saya Yesus pulang kampung. Emang dia pulang kampung, kampungnya di sorga kan. Dia pulang kampung, lalu kebingungan, 10 hari kemudian dia lunasi janjinya. Saudara dan saya punya kuasa, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu menjadi saksiku, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya kan, dari Yerusalem, dari rumahmu dulu, sampai kemana-mana. Jangan pelayanan di mana-mana, di rumah beklaim lulu. Itu kacau. Di luar di gereja keren loh dia. Setiap hari suruh pelayanan, istrinya tapi nyuci. Ibu, benar katamu, jangan aku memilih dia. Hati-hati ya Pak, pelayanan istri gaun biru pengantin, untuk apa dia belikan cincin emas pengikat, untuk apa dia belikan sepatu dari kaca, untuk apa dia belikan. Ngeri Pak, bila hatimu bercabang 2. Nangis di rumah, suami pelayanan banyak loh istri gitu. Di tetangganya terbalik, istri pelayanan, suami jaga anak. Dia dengerin tetangganya, dia nggak mau kalah. Ku coba bertahan mendampingi dirimu. Akhirnya 2 orang menderita ketemu di swalayan, selingkuh jadinya. Mereka atas nama penderitaan yang sama mencari kebahagiaan. Yang pusing siapa? Gembala, ya kan? Gila Pak, suaminya aktif di sini, istri aktif di sini, 2 orang menderita bertemu di dalam satu kubangan. Bahaya. Ya, jadi itu penting. Anak-anak umur 20 nggak tahu lagu yang saya nyanyikan ya. Udah renungkan aja ya kan. Karena anak sekarang kalau nanya bukan pada Tuhan, pada alam. Kutanya malam, adakah kau lihatnya perbedaan? Ya kan? Nanya sama malam. Nanya tuh sama rumput yang bergoyang saudara. Nah, kalau Yesus sudah menuntaskan apa yang kita tuntaskan, yuk 3 prinsip sederhana. Banyak yang kita mesti kerjakan, tapi ini 3 aja. Lihat yang pertama, kita baca ayat ini. Yang keras ya Bu, 1, 2, 3. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Setengah menit aja saya mau tanya, kalau saudara lihat kalimat yang dikeluarkan Pilatus, kelompok A, Pilatus tuh jenis orang seperti apa? 1, 2, 3. Jawab Pak, bukan liatin saya mah keren dari dulu. Kelompok B, Pilatus tuh jenis orang seperti apa? 1, apa Pak? Bijaksana. 2, ada lagi? Yang ada suara nggak ada orangnya? Oh ya, gimana? Tidak bertanggung jawab. Kelompok B,
Kelompok C. Oh, nggak boleh gembala, nggak boleh nggak main. Gembala juri. Kelompok B. Nggak tegas. Yang mewakili kaum wanita dalam rangka Kartini apa? Tidak punya prinsip. Kelompok D, SD 0 petang pagi. Nggak punya pendirian, perempuan, ada jawab. Zona nyaman. Dan yang terakhir, wartawan. Ada wartawan kan kalau di DPR. Jenis apa ini? Pilatus. Apa? Plin-plan. Yang udah tua tahu istilah plin-plan. Mencong kiri, mencong kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan, ya kan? Saudara, itu jawabannya semua bener lah. Dia cari aman, dia seolah-olah bijak. Tapi saya pakai punya satu kata, jenis orang ini adalah orang yang munafik. Munafik itu apa yang dia omongin nggak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kita nggak perlu berdebat. Saya tahu Yesus pasti akan mati untuk menebus dosa saudara. Tapi mungkin ceritanya walaupun akan mati akan jauh berbeda. Kalau Pilatus bilang begini, sudah kalian ini resek banget, saya udah tanya orang ini. Dan orang ini nggak ada salah apa-apa. Jangan salibin dia ya, saya nggak mau tahu. Tersalib nggak Yesus saat itu? Belum tentu. Ada dua kemungkinan, Yesus tetap disalib, tapi jalan ceritanya Pilatus ditarik ke pemerintahan pusat diganti. Bisa juga walaupun dia disalib nggak hari itu, bisa jadi nanti sabat berikutnya, tapi Pilatus ditimpukin sampai mati sama rakyat. Karena dia mengakui ada raja yang lain, kan bisa jadi begitu. Tapi prosesnya mungkin tidak secepat itu. Berarti bagi saya, Pilatus tahu Yesus tuh orang yang nggak punya salah. Tapi dia mengamankan posisi dia juga dong. Dia harus cuci tangan dalam hal ini. Dia ya nggak apa-apa lah munafik dikit, yang penting aman. Saya sebulan ini di Jakarta, saya asli lah gaul juga. Sore itu selama bulan puasa biasanya rame di mall. Ramenya dengan kegiatan bukber, buka puasa bersama. Yang Kristen pun ikut bukber. Karena saya pun juga ikut teman-teman SMA. Bang, udahlah abang biar pendeta, pokoknya rame silaturahmi. Sekarang berkurang, sepi. Kenapa? Karena para pegawai negeri yang korupsi udah pada ketangkep. Istri-istrinya yang bergaya taruh tas 40 juta di atas meja udah pada hilang. Ya kan dulu kan kalau buka puasa kan banyakan istri pegawai negeri. Dandannya keren, tasnya. Wah kalau 20 juta gak bisa tinggi-tinggi. Kalau yang udah 100, 200 apa kabar? Nah kalau yang ya maaf ya yang KW-KW di bawah tuh langsung Makanya maaf ya suami tegur istri lah. Pakai tas. Yang penting itu tas tuh tas plastik yang dilipat kecil tuh. Kalau ada acara itu lebih berguna. Itu lebih berguna. Tas kamu 10 juta, kamu masukin bumbu ikan kuning nanti tumpah. Ibu-ibu ini setelah Yesus ibu-ibu yang buat mujizat terbesar. Karena begitu doa amin, ayam tadinya 7 tinggal 3. Di Bali enggak, di Jakarta mungkin ya. Nah, saudara lihat, yang pertama kalau kita mau menuntaskan hidup kita, marilah kita jadi orang yang berani berhenti hidup munafik. Saya katakan ini bukan buat saudara, buat diri saya, buat Pak Gembala, buat keluarga Gembala, buat pengerja. Hari ini kita mungkin enggak munafik hidup, tapi ada titik tertentu mungkin lusa kita bisa jadi orang munafik. Kita bukan hidupnya setiap hari munafik, enggak. Tapi ketika kita mau mengamankan sesuatu, kita bisa melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Pilatus melakukan hal itu. Makanya itu pelajaran. Kenapa ada orang sampai berani hidup munafik? Kenapa ada orang sampai munafik? Sebetulnya dalam perjalanan hidup saya renungkan. Cuma 2 aja bagian yang penting kita perlu pelajari. Karena dia mau mengejar sesuatu atau dia menargetkan sesuatu terlalu berlebihan. Kenapa sih suaminya sampai korupsi? Karena istrinya gak bisa terima, hidungnya kurang naik dikit aja. Ya istrinya kalau ngaca, kayaknya gue kurang dikit deh hidung gue. Gaji suami 30 juta, naikin hidung misalkan 80 juta. Lu tahu bini lu emang hidungnya begitu dari Tuhan, jangan lu tambah-tambah. Tapi demi menyenangkan si buah hati. Bu, saya gak pernah larang orang operasi plastik bu.
Terserah. Wong muka-muka situ, duit-duit situ, terserah ya, yang di bawah, yang di atas, mau apapun terserah. Tapi duitnya mampu sampai mati merawatnya. Kalau enggak, wajahmu kayak singa loh. Pernah lihat ibu-ibu atau bapak begitu udah tuanya bengkak sana bengkak sini, karena udah nggak sanggup memaintain itu. Jadi bagusnya jadi manusia itu bersyukur aja. Toh kita diciptain Tuhan, nggak ada yang lubang hidungnya di atas kan? Nggak ada. Karena Tuhan lebih tahu kalau di atas nanti terpaksa pakai kacamata yang ada payungnya kalau hujan, kan repot. Ya, jadi Tuhan itu udah ngerti. Saya nggak pernah larang loh Bu, jangan ibu saya males khotbah, pakai tas mahal, bebas terserah. Saya cuma mau kita bicara nurani Bu. Kalau tas sampean, ya campur-campur bahasa ya. Kalau tas kalian 50 juta, ada rasa nggak waktu nanti kolektor datang, kamu buka tas terus kamu kasih 5.000 gitu, ada rasa nggak di sini? Yuk kalau pakai tas 50 juta sekali kebaktian itu nggak ada alasan kalau nggak ngasih 500.000 rasanya. Bener loh saudara. Ya kalau gitu kita nggak usah pakai, kita pura-pura miskin, nggak apa-apa, itu kan munafik. Iya kan? Iya Bu, serba salah loh. Pura-pura miskin juga salah. Iya kan? Pura-pura kaya lebih lagi itu. Berat hidup ini. Saya nggak pernah, saya di Jakarta saya akan ngomong, you mau pakai tas 100 juta bebas, cuma punya nurani nggak waktu kasih kolektor, itu aja. Karena kita waktu jaga tas lebih daripada jaga suami loh. Bener, arisan dapat tas mahal, nabung sampai 2 tahun demi 1 tas, terus kalau tasnya jatuh marahnya, nggak usah anak muda, handphonemu baru beli dari toko jatuh, marahnya minta ampun kan? Ya, suami jatuhin handphone baru beli yang harga 20 juta, marah loh. Ya bukan gitu Mas, ngumpulinnya susah. Terus suaminya naik tangga kesel, kesandung, pluk. Aduh, bukannya ya lihat-lihat dong kalau jalan. Ih, suami lihat-lihat loh. Jadi ini yuk kita hidup dari kewajaran aja. Saya ini ada di YouTube besok. Saudara pikir saya setuju pendeta yang hidup hedonisme? Saya nggak setuju. Biar nonton nih, nggak apa-apa. Pakai jam 300 juta, 500 juta. Lu punya rasa nggak kalau jemaat lu kagak sekolah? Kan begitu, Son. Tapi kenapa ya jemaat daripada sakit jiwa, doyan tuh ngundang yang kayak begitu, bangga. Sorry ya. Beneran ya. Lu jangan pernah bangga ya. Lihat pendeta yang kayak gitu, saya nggak bilang dia sesat, enggak. Tapi punya ada kewajaran, kepatutan hidup ini. Saya gaul banget nih, dengar WL nih. Saya gaul lah, anak muda. Sampai mati saya nggak akan pernah setuju orang ibadah raya pakai jeans robek-robek. Minta maaf ya. Sampai mati nih saya ngomong nih, Tuhan sampai saya mati saya nggak akan pernah setuju. Orang ini kok nganggap Tuhan itu, ya kan generasi sekarang anak muda, kita mesti sama. Loh kok kita jadi yang kita sama? Justru kita harus bertahan bahwa ketemu Tuhan lu harus, bukan mahal ya. Ada yang wajar dong. Saya kompromi, oke lah lu ke gereja pakai jeans, udah. Tapi jangan robek dong. Kita foto KTP, foto paspor. Yuk bikin paspor, berani nggak datang ke imigrasi robek dari atas sampai bawah? Mau ngapain? Bikin paspor Pak. Dia bilang lu gimana diterima di Amerika, di negara lu aja begini. Yang saya bingung Pak, Bu, jeans robek harganya bisa 1 juta lebih, betul ya? Kan bodoh yang beli. Sementara jeans yang gak robek 400. Ya beli aja 3 robekin sendiri. Masih untung 2. Aduh. Saya sorry. Bu maaf ya anak perempuan. Ibu orang tua kalau anak gereja pakai baju. Waduh you can see. Can you see. Apalagi semuanya. Aduh. Sorry. Yuk ke pesta kawin boleh lah gitu. Yuk ke mall robek-robek terserah lah, gue gak mau pusing. Ke rumah Tuhan. Saya lahir tahun 66 Bu, tahun 70 ke gereja, boro-boro pakai jeans. Pakai celana bahan, kalau gak disetrika patah tulang, gak bisa. Bapak saya, ketemu Tuhan. Makanya ibu-ibu dulu kalau ke gereja tuh benar-benar loh, kebaya, rapi. Terus kita jangan nyinyir, lu ke gereja pameran, ke gereja kayak mau kekawinan. Loh kekawinan lebih tinggi dari gereja. Pernah nggak ibu ke gereja ke salon dulu? Jam 8 ke salon jam 6? Enggak kan? Tapi temen kawin jam 7, jam 3 ke salon. Hebat nggak? Hebat kita. Banyak kemunafikan saudara. Saya nggak suruh saudara tiap minggu ke salon. Bayangin besok pemberkatan jam 6 hari Sabtu. Salon mana ada pagi? Akhirnya Jumat malam kan ke salon. Sampai tidurnya begini nih.
Suami, istri saudara tidurnya sampai gini. Takut rusak sanggulnya. Saudara pakai bahasa Jakarta. Gila itu saudara. Sementara ke gereja masih keramas belum kering. Diparkir, bentar, udah turun. Aduh kayaknya gak cocok. Soalnya kan sekarang pasca, bulu mata ungu dong. Nggak salah, saya nggak pernah larang. Setiap orang kalau ngaku ada Roh Kudusnya, ada nilai-nilai, ada kepatutan untuk tidak munafik. Jangan paksain diri kita. Anak muda dengar baik-baik, hidupmu tuh bukan ditentukan dari pergaulan. Kalau teman mabok kita mabok baru oke, enggak. Saya tinggal di daerah yang kalau saya cerita tar sombong deh. Udah jahat semualah. Saya sampai detik ini ngerokok aja kagak tuh. Main sama orang yang jualan narkoba, beganja nih semua. Enggak tuh ngerokok enggak. Ada nilai-nilai. Saya dulu kecil bukan takut Tuhan, takut bapak, emak. Karena bapak saya dikenal banyak orang, dia bilang, lu kalau masuk penjara, nama gua habis, keluarga kita habis. Sebelum ya orang kan, saya kecil gereja tapi kan belum mengenal apa tuh namanya hidup baru gitu. Jadi saya pikir jam 9 pulang tidur. Zaman saya dulu dek jam 9 tidur dek. Zaman sekarang jam 9 baru bangun dandan jam 10 mabok. Kebalik. Kita dulu mabok apapun TV RI belum habis mesti pulang. Kita TV dulu cuma satu TV RI. Itu pun kalau ada geledek duduk pemain bolanya aja yang main di TV bingung gitu. TV cuma satu. Saya orang kaya dulu tahun 74 punya TV. Kalau sekarang mah warung rokok aja ada TV. Dulu TV itu ukuran orang kaya loh. Sekampung saya nonton TV di rumah gini. Warna hitam putih, mereknya Sanyo. Tek. Nenek saya datang bilang, kenapa sih nonton bola terus? Nonton kayak film-film apa serem. Gimana sih opung? Gimana gantinya? Ya kau naiklah ke atas ke genteng, arahkan antenamu ke kuburan gitu. Kuburan. Gimana? Mau nonton film? Kalau sekarang nonton film setan, cek. Korea, cek. Mau nangis bisa, film banting-banting bisa, perang bisa. Sorry ya anak muda, you ada di generasi gampang. Saya kalau marahin anak saya bilang, lu tuh anak-anak gampang lo semua. Saya bilang, cuman modal lo begini, makanan datang. Saya bilang, bukan saya balas dendam. Saya bilang, orang yang umurnya 57 berenang di kali pasti pak. Layang-layang, putus satu kita larikan kejar. 20 orang kejar satu layang-layang. Yang bodohnya lagi badan kita kecil. Yang kejar-kejar anak SMA kita seru sendiri. Habis itu nggak dapet. Gua tuh mestinya dapet. Sampai Tuhan tolong juga nggak bisa. Tapi itu yang buat kita menjadi orang tangguh, betul nggak bu? Ya itu yang membuat kita tuh nggak nyerah hidup ini. Dengar nih sekaligus nih anak muda. Jangan jadi anak-anak kampungan. Nuntut orang tua, ganti handphone, ganti ini, tahu diri. Saya kalau khotbah di anak muda saya bilang gitu. Tahu diri, siapa dirimu? Bapakmu dulu ngerantau ke sini. Sorry bukan ngecilin kerjaan orang ya. Kadang parkir, tambal ban, nipu-nipu dikit supaya lu bisa sekolah. Iya bener. Begitu sekolah banyak banget tingkahnya, banyak banget gayanya. Mikir siapa dulu bapak kita. Itu kurang tuh pak. Aduh, gayanya anak sekarang pakaian keren. Bapaknya setengah mati sama emaknya doa. Bagaimana anak gua? Tapi namanya buah hati, mati-matian. Akhirnya korupsi, munafik kan. Dan kita ini gereja adalah musuh besar para koruptor. Karena tiap minggu kita minta pemulihan bagi bangsa ini. Dan waktu Tuhan jawab kan koruptor yang ketangkep. Padahal koruptor penyumbang gede di gereja. Bingung kan? Dan Tuhan mau ajarin gereja, lu gak perlu tergantung sama dia. You harus bergantung sama saya. Bayangin bangsa ini bisa porak-poranda sama anak baru gede berantem. Ya kan, anak baru gede berantem. Tuhan gak bongkarnya lewat KPK yang gede-gede. Anak kecil berantem diketokin rame jadinya. Dan jangan sedih kalau akhirnya donatur-donatur kita harus pakai rompi orange. Kenapa? Karena kemunafikan harus dibuka semua. Yang kedua saudara, karena banyak orang Kristen bukan saja memaksa ambisinya tapi sulit menerima kenyataan. Bahwa hidup ini ya memang Tuhan punya rencana. Ya seperti itu sendiri-sendiri. Saya harus terima kenyataan bahwa hidup saya ya seperti ini rancangan Tuhan. Udah cukup. Saudara nggak boleh bilang gini. Kenapa sih ibu ini kaya padahal kerjanya biasa. Ibu ini kerja dari pagi sampai sore susah. Udah terima aja. Terima aja kenyataan itu. Karena ukuran kamu itu nggak boleh kamu paksa ke Tuhan. Ukuran Tuhan aja kita pakai.
Karena dengan gaji saya mungkin 10 juta sebulan, saya tetap bisa nyekolahin 4 anak kok. Ada yang gajinya 50 juta, kekayaannya sampai 80-90 miliar. Banyak tuh yang gak bisa nyekolahin anak. Biasa-biasa aja hidup ini. Ya hidup ini tuh harus seperti lagu tadi. Tuhan selalu menolongku. Kristen itu kan kalau ibarat main bola, keindahannya itu ya kita lihat pada saat-saat yang tepat Tuhan tolong kita. Saya menikmati jadi orang Kristen. Pak, Bapak ini gembala, saya ini kan juga pendeta Pak. Gosip udah biasa Pak ya, udah telan mentah Pak, biasa. Begitu saya menghadapi cus, lu diomongin begini. Ya udah, ini Tuhan lagi sedang rubah strategi. Dari 4-4-2 jadi 5-3-1 gitu. Buat saya biasa aja. Kalau saya sampai 57 tahun saya hidup, masa cuma tiba-tiba ada orang datang gosip, hantem saya terus 57 tahun itu nggak ada artinya terus saya lalu marah-marah, meradang, enggak juga. Jadi terima kenyataan. Orang yang terima kenyataan, dia akan berkata gini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Makanya yang perlu kita tuntaskan dalam hidup, penuhi hidup dengan cara bersyukur. Maka kemunafikan gak pernah ada. Yesus itu mana ada munafiknya. Ngomong-ngomong bener loh. Saudara nih anak muda, ada yang umurnya se-Yesus aja 30 tahun. Ngomong nih sama bapak-bapak yang 70-80. Pak, Bapak ini kalau gak tobat, Bapak gak bisa masuk surga. Saudara gak digampar aja udah mujizat loh. Yesus ngomong itu loh sama Nikodemus loh. Nikodemus orang nomor 2 loh. Sanhedrin, majelis yang menentukan orang mati hidup juga dia. Yang menentukan orang bersalah tidak. Malam-malam datang Yesus bilang, kalau kau gak dilahirkan kembali, kau gak masuk sorga. Waduh, apalagi dia ngomong misalkan ke suku saya nih, umur 80. Dari kecil sampai tua, sampai batuk di gereja terus. Datang anak kecil bilang, konsep lahir baru karena kasih karunia kita diselamatkan. Apa? Ada panci nggak? Ada panci nggak? Nggak bisa. Karena Yesus ngomong apa adanya. Sehingga di Yohanes pasal 8 dibilang ini, kalau kau mengerti, kau mengenal, kau tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Orang kalau dia yakin benar dia merdeka ngomong. Sorry ya, bukan ini, terserah orang mau bilang sombong. Yang saya omongin saya yakin benar, saudara. Pendeta udah kelebihan gaya kan sekarang, itu benar loh Pak. Ya dong, jemaat juga pada sakit jiwa kan. Seneng dengan pendeta yang seperti itu, dia luluin terus, waduh. Terus kalau dia bilang, kalau lu Kristen lu mesti kaya, lu mesti diberkati, kacau kan Pak. Nggak ada, saya sejak pandemi saya selalu ngomong gitu. Bu, jangan banyak-banyak jajan-jajan. Kecil di sini sampai peti mati ibu keluar di gereja sini. Supaya jelas, stereo otaknya, nggak mono. Dan jajan ke sana kalau nggak kuat dia cerita, Pak Gembala di gereja sana asik loh. Ada orang mati hidup lagi, ya lu pindah aja deh sana, jangan bawa-bawa kemari. Ya bener Bu. Kenapa? Karena kita nggak mau setia. Setia aja di satu gereja. Saya selalu konsisten loh ngomong mau khotbah di gereja manapun. Yuk di sini kan dari kecil sampai mati peti matimu keluar dari sini. Jadi nggak kacau gitu. Nonton YouTube boleh nggak boleh, jangan kebanyakan nonton juga. Nonton YouTube gereja sini gereja udah bingung sendiri saudara. Ini gimana ya sebenarnya gereja gimana? Akhirnya Yesus di sorga dengan bala tentaranya juga bingung lihat lu. Gue juga bingung lihat dia nih. Aduh, gue jadi Tuhan baru sekali gue bingung. Lihat siapa? Lihat nih. Sehari bisa 5 gereja, datang sono, datang sini, bangga. Wih Pak Pendeta, kita nih kalau hari Minggu seharian di gereja. Oh ya, pagi nih Pak Pendeta, kita kalau bangun jam 4 doa. Sorry nih ya, sebelum agama lain doa, kita harus duluan dong. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi masuk surga bukan ke situ Bu. Kenapa Ibu doa jam 4 jago? Karena Ibu umurnya 65, tidurnya pendek. Jangan mimpi mahasiswa disuruh bangun jam 4 doa. Jangan dong, dia buat PR aja sampai jam 12. Tuhan gak pernah suruh orang jadi sampai beban. Emang pendoa itu rata-rata umur 65-an. Karena dia tidurnya pendek, gak lama lagi panjang. Iya. Ibu saya nih dia nonton nih besok nih kalau disiarin. 86 dia bilang, nih, doain lah. Saya bilang, Ma, saya sama ibu saya dekat. Gue tahu lu doain gue, pastilah gue anaknya. Tapi jangan lu bangga jam 2 lu doain gue. Emang lu udah kebangun jam 2. Lu bengong liatin lantai daripada gak ada kerjaan lu doa lebih bagus. Ya kan istilahnya saudara kita ada pahalanya lu doain anak lu gitu.
Jadi jangan pernah ukur orang. Kalau saudara punya karunia dia pinter nyanyi, yuk jangan paksa orang nyanyi seperti lu sampai dia mati bangkit lagi, nggak bisa. Ada orang ngomong aja false loh, ngomong fals, ngomong kita iramanya udah sama, dia datang, lu kan ngomong lain nih. Ya, jadi udah, setiap orang setidak-tidaknya punya satu karunia, nikmati aja itu. Yang satu bisa jadi 2, yang 5 jadi 10, yang 10 30, udah nikmati. Yang penting hidup ini tahu bersyukur. Bersyukur. Punya istri ngeliat gini, dulu gue kawin sama dia, ya ilah, badan sekursi yang kita duduk Futura. Sekarang kulkas 2 pintu aja kalah, Pak. Bersyukur. Banyak orang punya istri mau gede aja nggak bisa. Kurang makan. Kalau istri kita gede, puji Tuhan. Pak, istri saya ceking banget, Pak. Orang sampai diet, sampai sakit mah pengen kurus. Istri lu kurus bagus, bersyukur. Yang penting dicek kagak sakit. Anak muda bersyukur. Suami marah, istri nggak tahu diri. Udah bagus dia mau. Lu kalau dia nggak mau, lu bujang lapuk, bupati, bujang pala 3. Orang ini perlu bersyukur. Ini kekurang nih. Ibadah jago, nyanyi, lompat, bersyukur, pulang baru pulang gereja udah aduh. Yang kedua yang perlu kita tuntaskan, mari kita lihat saudara. Apa yang perlu kita tuntaskan? Aduh, di jam 9.20, tenang. Jam 10 kan berikutnya? Ya, nggak bakal telat ya, jam 10. Pak, kalau emang nggak ada kegiatan lain, ibadah lagi Pak jam 10. Jangan di gereja lain, di sini. Kan pendetanya lain, biar nambah. Pulang juga kan nggak ngapa-ngapain. Mall juga belum buka. Pulang ke rumah lihat istri berantem, ya mending di gereja. Ya kan? Lihat yang kedua. Wah, saya suka sekali baca ini kalau saya lagi bawa rombongan ke Israel nih, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur kan saudara tahu, sepanjang jalan dia dicambuk, kulitnya terkupas, darahnya netes, luka-luka, orang Jakarta bilang korengan, berdarah-darah. Dan ternyata itu yang harusnya kita terima diganti ke dia, supaya saudara dan saya bisa selamat. Supaya saudara dan saya nggak lagi kerjaannya maksa diri jadi orang munafik. Karena kemunafikan kita udah ditebus sama dia. Dia yang tidak berdosa dijadikan penderitaan dosa buat kita. Apalagi sih hidup ini? Makanya saudara, hidup orang Kristen kalau mau menuntaskan kekristenannya, yang pertama bersyukur supaya nggak munafik. Yang kedua, hidup harus penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ganjaran keselamatan yang harus ditimpakan kepada kita dia udah ambil. Nggak ada alasan untuk nyinyir, nggak ada alasan untuk marah. Hidup ini harus terus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita sudah dihidupkan hidup yang sebenarnya. Gini saudara, saya berani katakan gini, mungkin silakan orang lain ntar mau berdebat tentang khotbah ini. Orang di luar Kristus dia hidup tapi dia mati. Itu yang saya pahami. Kenapa? Karena dia nggak tahu lagi tujuan hidupnya. Tujuan hidup orang yang benar-benar adalah sesudah dia mati tujuannya apa. Kalau cuma mau kaya jadi munafik kan bisa. Kalau cuma tujuan hidup anak jadi sarjana nggak repot, nyogok juga bisa jadi sarjana. Nggak susah, jadi sarjana emang susah? Enggak. Daftar kuliah masuk aja terus, jangan bolos. PR kerjain sarjana tuh. Nggak perlu saudara juara 1 juga bisa. Tapi ketika Yesus mati, menggantikan semua beban yang harus kita terima. Makanya hidup kita menjadi hidup. Kita tahu tujuan hidup kita. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Kenapa kita menjadi hidup? Karena semua beban hidup kita sudah ditanggung oleh Kristus. Karena kematiannya mengalahkan masalah hidup. Sehingga Paulus yang dulu seorang doktor, murid Gamaliel, yang ada Paulus ngajar murid banyak, punya surat dari MUI untuk membunuh orang percaya. MUI tahu, Majelis Ulama Kristen Israel. MUI kan, Majelis Ulama. Nih Paulus surat, bunuh aja nih semua. Kalau you mau, you anggap ini murtad, bunuh. Duit banyak. Begitu dia bilang, ketika aku menerima Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa? Dulu saya mati jadi orang walaupun saya hidup. Pekerjaan saya bengis. Sekarang saya hidup. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup yang melayani Tuhan. Emang dia jadi dapat duit lebih banyak? Enggak, dia sampai dagang saudara.
Dia nggak mengambil secara materi dunia, dia nggak mengambil keuntungan apapun. Tapi dia berani berkata loh di tengah penderitaan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Lagi begitu berdarah-darahnya dia masih bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah dia nggak makan? Filipi 4:19 terus dia tulis, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Bu, Pak, anak muda, bersyukur hidup ini. Masih sehari 3 kali makan, bahkan kita lebih kan. Bisa 5 kali, makanya segede kulkas 2 pintu. Lihat makan dikit makan, lihat ini makan, comot tuh es krim segala macam. Jadi nggak ada alasan kita nggak bersyukur hidup ini. Nggak ada alasan nggak bersukacita dalam hidup ini. Bersukacita dong. Waktu kita nyanyi di sini bersukacita, itu sebetulnya kalau saya menilai nggak gitu penting. Karena lebih penting waktu kau keluar, kau bisa nggak bersukacita seperti kau ada di dalam sini. Itu lebih keren. Di sini lu nyanyi, ya begitu keluar, jangan lewat situ Pak, jangan lewat situ, nggak suka, saya nggak suka. Ih, gimana sih? Ya bisa loh ada di satu gereja, gereja lama gitu. Kan kalau gereja lama kan ada petugas doa persembahan, doa iman rasul. Bisa loh musuhan tahunan tapi ada di mimbar. Bersama umat di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Tapi musuhan loh. Saya ngomong, lu gimana sih? Oh lain, emangnya gue malaikat, udah gitu dah. Harga diri ketinggian, jangan tinggi-tinggi harga diri Pak. Ketinggian ditabrak pesawat ntar, tinggi-tinggi terus tabrak. Buat saya, semakin kita gini, Tuhan ntar yang angkat kita. Ya, karena saya selalu punya prinsip tuh pertama-tama tobat tuh. Promosi ilahi nggak bisa diganti dengan promosi manusia. Ya, itu yang ketangkep-tangkep koruptor itu bukan promosi ilahi, itu promosi manusia. Tapi kalau Tuhan udah angkat orang, nggak ada yang bisa jatuhin Bu. Tuhan buka pintu kan, nggak ada yang bisa tutup. Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi kalau Tuhan udah angkat saudara dan saya, nggak ada alasan nggak bersukacita. Sekali lagi, syukuri hidup, maka kita bisa bersukacita. Nah, waktu kita mau bersukacita, kita hanya bisa taruh harapan itu kepada Tuhan. Ya, harapan itu sesuatu yang belum dapet. Nih dia pacaran sama si C, lalu harapannya menikah. Dapat nggak? Belum kan? Begitu udah menikah itu bukan harapan lagi. Maka harapannya akan meningkat. Setelah menikah 2 tahun saya mau ini. Nah, menunggu setiap harapan kita butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberi kekuatan. Udah itu standarnya orang Kristen. Karena kalau kita paksain kita munafik, kita bengong juga pasrah terserah Tuhan, itu pemalas. Karena orang males, jangan makan kalau nggak kerja. Belajarlah dari semut, ngantri loh semut. Jadi jauh sebelum Yesus, Tuhan sudah ngomong kepada bangsa Israel ini, berharaplah kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Jadi berharap itu hanya kepada Tuhan, supaya ada kekuatan. Bahkan diumpamakan seperti Raja Wali. Buat saya Raja Wali itu binatang yang sangat luar biasa. Dia selama bisa masuk cengkramannya, singa juga dia bisa, kalau dia bisa dia hajar. Mau binatang, pernah satu kali saya lihat di video, ada orang berenang dia pikir ikan, begitu dia mau tangkap dia lihat berdiri, oh orang, dia tahu nggak bakal bisa, ya dia pergi. Tapi siapapun dia makan. Dan bagaimana mengalahkannya kan saudara tahu, dia harus bawa ke tempat paling tinggi sampai oksigen habis, mati dia baru gua makan. Jadi dia punya tenaga yang luar biasa. Dan Tuhan ibaratkan saudara dan saya seperti Raja Wali. Makanya hidup itu harus dipenuhi dengan rasa jiwa yang tidak pernah kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang Kristen itu harus punya semangat supaya sukacitanya terjaga dengan baik. Ya kan? Dulu ada lagu sukacitaku penuh, ya kan? Ku memuji namamu, penuh sukacita. Lihat kiri kanan saudara, bilang sukacita dong. Terus bilang lagi, bohong, dari tadi gue lihat lu gak ada cemberut mulu. Cemberut aja. Semua orang punya masalah Pak, gembala punya masalah, pendeta punya masalah. Semua orang masalah mendasar pasti. Bagaimana makan sehari 3 kali, bagaimana anak sekolah, bagaimana bayar listrik, itu udah masalah. Emang pernah nih gembala petugas PLN datang gereja, maaf Pak, padahal dia Kristen juga, belum bayar listrik bulan ini. Emang gembala kamu ngomongin, oh Pak petugas, maaf saya full time, saya gembala gitu. Dia paling gini, oh shalom Pak, aduh ya
Tapi saya tetap guntingnya Pak, mati juga lampu. Bapak Tuhan ntar pelihara ya. Lu jangan ntar gelap. Lebih kusuk Pak doanya, lebih kusuk. Nah, nggak bisa. Semua orang punya beban dalam hidup. Mau capek dengan bebanmu ya silakan. Zaman saya kecil juga beban berat bagai kuda. Dicambuk dan didera. Kurasa berat beban hidupku. Oh, ada lagu. Ku tak tahu. Oh, ku tak tahu. Oh, ku jemu. Nah, ya kan. Kalau anak sekarang udah nggak dapet pacaran, datang ke gereja, deket jalan bareng terus nggak jadi, dia pergi nyanyi. Ku kira kita akan bersama, ku kira kita akan sama, latarmu dan latarku. Masih kecil ngomong kuali, ya kan? Perjalanan membawaku ke gereja jawaban. Akhirnya jawabannya nggak ada. Yang ketiga, mari kita lihat yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Aduh, ini saya malu nih kalau baca ini. Ternyata waktu saya dalam merenungkan firman Tuhan, ada hal-hal yang sederhana itu menegur saya dan saya coba bagi kepada saudara. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Tuhan. Amin. Dia bilang, ini anak Allah. Yuk kita lihat nih, 2 menit ya kita bahas. Prajurit ini orang Israel atau bukan? Kelompok A. Nah, Pak maaf, sebelah kiri istrinya Pak. Oh bukan, pantas. Soalnya jawabannya lain. Dia bilang orang Israel, dia bilang iya. Bapak bilang bukan, berarti emang bukan ya. Kalau dia suami istri, lu berdua mesti banyak baca Alkitab. Karena jawaban lu berbeda ya kan. Jadi menurut Bapak bukan, menurut Ibu iya. Kelompok B, apakah ini orang Israel? Oh bukan, nih anak muda kan? Jawab lu, kan? Gak pernah baca Alkitab lu kan? Ayo, bukan apa ya? Bukan. Kelompok C? Bukan. D? Ya emang jawabannya bukan. Israel mana punya tentara, saudara. Ini kan penjajah gitu kan. Buat saya sederhana. Apakah dia agamanya Yudaisme, agama yang menyembah Elohim, El Shaddai? Apakah dia menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kelompok A? Tidak. Yang belakang? Tidak. Depan. Yang ini? Tegas, jangan ngikut-ngikut aja, tersalah malu loh. Dia nyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub enggak? Enggak. Sana? Enggak. Saya mungkin ini juga bisa berdebat. Saya orang yang enggak setuju kalau dibilang gini. Tuhan tuh satu, cuman beda-beda aja cara nyembahnya. Saya enggak pernah setuju. Kalau ada orang bilang Tuhan itu satu, cuman agama lain, saya cuman mau satuin dulu. Percaya Yesus enggak? Kalau enggak, lain Tuhan lo. Udah, buat saya lo lain. Enggak, tapi kan sama, cuman kan dia. Percaya Yesus enggak? Enggak, lain. Anak muda dengar baik-baik. Ajaran-ajaran New Age Movement. Yang penting kita sama-sama buat baik, kita nikah. Saya juga orang yang masih kolot. Ya. Kalau yang udah terlanjur udahlah, dulu kan emang brengsek mungkin ya. Tapi ini anak muda nih yang belum nikah. Karena dulu papa mama kita mungkin beda agama, karena juga gembalanya nggak ngajarin kan, takut. Sekarang saya harus kasih tahu, nih udah nikah belum nih? 2. Begitu dia lain udah langsung selesai. Nggak usah sok-sok buka peluang, nggak usah sok. Ya kita kan harus cari jalan tengah. Nggak ada. Lu jangan takut nggak laku, ya kan? Serius. Ya habis gimana Pak Pendeta? Cowok-cowok di sini kurang keren. Ya nggak usah lo ngomongin. Bukan, dari tadi juga saya perhatiin emang kurang keren si cowok-cowoknya. Jangan lo omongin dong. Kan lu bisa berdoa, Tuhan kirim yang keren, jemaat baru sini. Atau kalau cari-cari jemaat lain, tapi harus seiman. Nggak ada cerita, kita kan cuman beda berdoa. Lain. Kalau Yesus, lo mau alirannya Kristen apa? Masih Yesus, masih sama. Tapi kalau udah enggak, udah lain. Titik. Itu saya nggak pernah mau kompromi. Saya setiap kali kalau doa anak saya ada depan jemaat bilang, lo ingat ya, kalau lo nikah sama orang nggak seiman nih, lo tetap anak gue tapi gue nggak bakal datang. Saya udah ngomong begitu. Ingat, dari kecil lo udah gue ajarin tentang Tuhan. Jadi saya punya hak untuk itu.
Kecuali bapak-bapak nggak pernah ajarin anak saudara tentang ke gereja, mati lu tanggung lah tuh nanti. Tapi kalau saya bisa ngomong sama Tuhan, dari kecil saya bawa dia ke gereja. Kalau dia gede itu pilihan dia, saya nggak bisa larang ya. Oke, tapi saya udah bilang sama dia, garisnya lurus jelas. Kalau lu nikah sampai lu tinggalin Yesus, lu tetap anak gua. Saya nggak bisa bilang enggak kan. Tapi jangan lu berpikir gua akan datang, nggak akan datang. Saya bilang. Kenapa? Kan dari kecil lu udah ikut papa khotbah, udah gua ajarin semuanya, lu udah ngerti. Jadi you udah harus bisa memilih. Kecuali Anda nih bapak ibu nggak pernah bawa anak saudara ke gereja, gede aja gitu kayak pohon pinang tumbuh sendiri, ya kan? Tumbuh menantang awan, ya kan? Nah ini penting saudara. Ya dengar ya anak muda ya dengar nih. Ganteng, dia brewok, aduh pakai kemiri aja tumbuh. Cowok lo pakein kemiri tuh, aduh. Yang cowok-cowok denger nih yang di atas. Kalau saya prinsip mendingan gue nggak laku, berarti emang Tuhan rencanain gue nggak menikah lah. Ada orang bilang, iya Pak Pendeta kalau gitu saya nggak nikah dong. Aduh kalau cuma mau menikah aja mah nggak usah repot. Lu asal pilih aja juga lu nikah. Tapi apakah cuma itu? Hidup tuh kan nggak cuma sampai di batas pemberkatan saudara. Karena perjalanan hidup, denger ya dek ya, pacaran itu indah. Pas kawin lo mesti beli susu lo, enak aja. Pacaran indah, lu nggak pernah bayar listrik, berdua jalan. Kau dan aku selalu untuk selamanya. Gitu nikah bayar listrik, susu sekaleng aja udah 300.000. Jangan sembarangan gitu ya. Jangan cinta, ya aku nggak bisa dipisahkan, bepret. Ngomong aja. Kalau mau nikah tanya sama papamu tuh, dulu gimana sih? Nangis dia ceritain, gedein lo, udah boros lagi. Pak tahu nggak anak yang paling nggak tahu diri itu anak umur setahun Pak. Setahun 2 tahun tuh anak yang paling nggak tahu diri. Papa mamanya udah setengah mati ngumpulin duit. Pergi ke mall anaknya cuman main bebek-bebekan. Ngek. 20.000. Ngek. 20.000. Sampai gini, ya Pak duit habis sebulan. Ya udah mah nyenengin anak. Tuh anak setahun 2 tahun tuh dia nggak tahu diri. Disuruh pulang nangis. Datang lagi dinosaurus ngeng. Makanya acara yang paling sukses itu adalah nyiksa orang tua, acara anak-anak. Lomba menggambar 3 tahun kan, daftar 150, bapaknya udah tepok jidat. Aduh 150. Aduh. Jadi makanya kalau anak sekarang udah SMA tahu diri ya. Karena lagi nggak tahu diri lo aja udah dipiara gitu. Ya tahu diri. Jangan udah tua minta lagi. Mending kerja Densus 88. Beli iPhone 28 juta. Mau nangkep siapa sih? Cuman WA doang. Bingung, ibu-ibu juga nih. Maaf ya Bu, kadang-kadang gak tahu diri juga. Umur udah 65, 70. Beli handphone 20 juta. Mau ngapain? Pak Pendeta datang dong ke rumah. Kita ada makan-makan, kita datang. Pak Pendeta matiinnya gimana sih? Saya ngomong gak pernah bohong di mimbar. Itu terjadi dalam hidup saya. Saya gini. Saya kan handphone buatan Cina saudara. Muka jerawat nggak ada jerawatnya lebih keren. Matinnya gimana? Saya bilang, Tante ambil air seember, rendam aja saudara. Kacau. Ya kan? Astaga benar deh ya. Jadi kita mesti tahu diri ya. Tahu bersyukur, bahagia, punya semangat. Dan yang ketiga nih. Bicara Yesus loh kepada dunia. Ini orang nggak pernah tahu Yesus loh. Ini orang jangan-jangan yang paling jahat nyiksa Yesus loh. Begitu tirai terbelah dia ngomong, sungguh dia anak Allah. Kesaksian tuh keluar dari orang gak percaya loh saudara. Kok kita udah percaya gak berani sih menyaksikan itu? Tuntaskan itu dalam hidup saya dan hidup saudara yang di rumah. Yang di TV, yang di iNews ya Pak ya. Jangan cuma nonton aja loh. Saya mesti ngomong nih, mumpung sekali mungkin gak diundang lagi nih ya. Sorry ya, YouTube tuh bukan ibadah loh saudara. YouTube bukan ibadah, ya dengar ya. YouTube itu nonton berita, sama aja kita nonton korupsi di YouTube. Nonton sepak bola di YouTube, nonton ceramah di YouTube. Begitu bosen tinggal ganti, betul gak? Mana ada ibadah YouTube? Nggak ada saudara. Emang saudara nyanyi di sini bisa saudara lakukan di rumah? Enggak. Sorry, lebih banyak kurang ajarnya sama Tuhan. Lagi YouTube, dia gendong anjing piaraannya kan.
Hari ini ku rasa bahagia. Lihat kiri kanan, kau sahabat. Apalagi kaunya anjing ini akan. Oh sahabatku. Lu tau gak waktu gue nyanyi ini anjing gue ngeliatin loh. Nggak ada YouTube, nggak ada. Sorry, saya juga suka nonton khotbah orang YouTube juga nonton. Tapi saya nggak pernah habis, paling dikit-dikit aja. Nggak ada, YouTube bukan ibadah saudara. Itu cuma nambah-nambah berita aja. Masa lagi dengar khotbah, Pak Gembala saudara khotbah. Tiba-tiba di pause. Online-nya datang makanan. Dia rapihin dulu baru makan. Tadi sampai mana ya? Mundurin. Sian loh mulut Gembala. Balik lagi. Saudara. Sakit jiwa loh. Maaf ya yang di YouTube. Alkitab juga bilang jangan hindari panggilan beribadahmu. Iya kan? Jadi ini penting saudara. Lihat bagaimana kita membicarakan Yesus. Yang pertama tentu dengan lisan. Enggak semua orang pintar ngomong tentang Yesus. Saya enggak suruh saudara pulang lalu bilang Yesus ini, Yesus, enggak penting. Tapi ingat loh, dengar baik-baik yang di atas di bawah. Ada waktu tertentu Tuhan akan paksa saudara untuk berani ngomong Yesus sama orang. Itu ujiannya. Enggak sekarang, bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Nanti saudara akan dihadapkan. Yesus itu siapa? Saudara harus ngomong loh. Karena prajurit ini berani ngomong. Dia nggak pernah ngalamin Tuhan kok, apa-apa dia nggak pernah. Dia emang pernah ngerasa dipelihara Tuhan. Nggak, dewa dia kok yang kasih makan dia bilang. Tapi hari itu dia bilang, sungguh dia anak Allah. Yang kedua yang tadi saya bahas, tubuh. Saudara jangan ke gereja kayak orang nggak sanggup beli bahan. Iya nggak? Saya juga nggak marah orang pakai rok ke gereja. Cuman jangan sampai segini dong. Umur udah 65 lagi. 45 aja rok segini udah nggak layak. Banyak jerami biru di sini. Nggak enak, pendeta juga lihat. Iya tali rafia banyak bener. Banyak ya gereja sekarang, saya nggak tahu di Bali, Jakarta banyak loh. Begitu. Ada tatonya lagi, kupu-kupu. Omanya dulu kan tato. Omanya sakit. Anak cucunya panik. Cucunya 18 tahun dibawa ke klinik. Nggak ada, tutup, dibawa ke dokter. Salah, dokter hewan. Dokter bilang, kenapa Oma dibawa ke dokter hewan? Saya nggak tahu dok, pokoknya dia batuk-batuk. Iya, saya ini dokter hewan. Nggak tahu deh, dulu kata papa Oma kan kupu-kupu malam. Jadi saya bawa aja ke dokter hewan. Tuh harus hati-hati ya. Jadi saudara kita lihat, Yesus bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Ya, anak muda jangan ke gereja robek-robek ya. Cewek-cewek jangan ke gereja kayak kurang bahannya. Kalau tempat lain saya nggak ngerti lah. Saya pokoknya masuk ke rumah bapakku jangan aneh-aneh. Tuh tadi yang nerima tamu tuh pakai kebaya ya nggak? Yang tadi depan tuh putih nih 2 nih. Ya orang ya kebaya Bali tuh. Tapi dia cungkeren ya kan. Saya bilang cauan, dia langsung jawab nih hauma. Keren. Tapi saya langsung doa begitu lihat istrinya ya. Aduh Tuhan, dia lagi ada masalah apa di kepala. Kan saya pikir kepalanya retak, makanya diikatkan gitu. Kayak bando. Saya bilang, kan saya kalau lihat orang bando saya takut apa kepalanya terlepas. Bersyukur, semangat, dan yang terakhir jadi berkat. Berkat bukan duit ya. Berkat hidup kita datang orang senang. Kita datang di kumpulan, kalau nggak ada dia nggak rame, nah itu jadi berkat. Kalau dia datang, aduh gereja kalau ada dia ribut aja, nah itu harus berubah. Kalau ada dia nggak enak, ada dia nggak enak. Nah hari ini kita belajar saudara, ya sudah selesai. Memang harus selesai juga, ya. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita baca 3 prinsip ini untuk kita ingat kembali yang perlu kita lakukan dalam hidup. 1, 2, 3. Berani berhenti untuk hidup munafik. Berani untuk hidup bersukacita. Berani untuk membicarakan. Jangan lupa follow Instagram saya dong. Ya. Yang DM duluan dapat hadiah. Hadiah sudah saya delegasikan ke Pak Gembala aja. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami boleh menjadi terang di mana kami berada dan kami dapat menjadi berkat di mana kami berada. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan untuk Tuhan.
Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, juga yang melalui plus media maupun YouTube. Tuhan memberkati kami sekalian untuk kami dapat menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga sedang terbuka, Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci pada hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Janganlah khawatir karena Bapamu di surga sanggup memelihara engkau. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman. Tuhan pakai terus kehidupannya, keluarganya untuk memuliakan nama Tuhan. Kemanapun dia pergi, Injil diberitakan, banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa, ada banyak beberapa rekan kami yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan turun atas mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakit apapun sudah Engkau tanggung. Terima kasih Bapa. Dan yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan, yang dalam masalah Tuhan-Mu lebih besar dari masalahmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.